seperti yang aku bilang tadi, aku akan review buku ini, buku Ibu Bersayap Patah, Komunitas Ibunda Para Yatim. Nah, ini adalah cerita-cerita pejuang tangguh para ibu-ibu atau bunda-bunda atau mama-mama yang ada di buku ini yang menulis ya. Tentunya ini adalah Kartininya kita sekarang ini ya. Kartininya yang berjuang demi belahan hatinya, artinya demi anak-anaknya, dimana suami-suami mereka kita doakan masuk surga dan dilapangkan kuburannya ya, di alam barzah itu diberi kesejukan dan nanti berkumpul lagi di surganya Allah insya Allah. Nah, seperti yang aku bilang, ini akan aku review. Penulisnya ada berapa orang ya? Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang penulis di sini. Nah, bagi bunda-bunda yang lagi patah hati, bagi ibu bunda-bunda yang atau orang tua, maksudnya ya seseorang yang lagi galau gundah gulana, kehilangan pasangan hidup, maka cobalah untuk membaca buku ini, membeli buku ini. Gimana cara belinya? Boleh nanti DM Yola, atau nanti Yola kasih juga kontak personnya. Coba baca buku ini sebagai motivasi penyemangat bunda-bunda atau mama-mama semuanya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang galau ditinggal suami, meninggal dunia, patah hati. Ingatlah, patah hati atau patah sayapnya satu karena suami sudah dipanggil Allah. Allah itu berencana yang sebaik-baiknya. Aku mungkin memberikan motivasi kepada bunda-bunda. Dan kalau didengar, aluh kamu belum merasakan sih gimana rasanya susah berjuang mempertahankan hidup, mencari mengais rezeki tanpa suami yang aku cintai sudah pergi meninggalkanku dan sudah menghadap yang kuasa. Hey, walaupun aku belum pernah merasakan, dan insya Allah mudah-mudahan jangan merasakan ya, mudah-mudahan nanti aku bisa sampai kakek nenek atau tua-tua nanti dengan pasangan hidupku. Tapi membaca buku ini adalah salah satu motivasi. Bangkitlah bunda-bunda lagi. Bagaimana seorang bunda atau ibu berjuang hidup demi anak-anaknya. Nah, di buku ini penulis pertamanya kalau aku lihat itu Umi Lydia. Nah, bagaimana dia bercerita di sini tentang kepergian pasangan hidupnya yang mana sama-sama berjuang. Kepergiannya itu setelah pernikahan anniversary yang ke-10 tahun. Dan bahkan si bunda ini lagi hamil loh, lagi hamil. Baca ya, kalau aku bacakan semua nanti bunda-bunda tidak mau membaca lagi. Nah, akhirnya literasi Indonesia itu rendah juga gitu ya. Kemudian bagaimana di sini beliau mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dan mengingat lagi hadis-hadis Nabi. Kemudian juga bagaimana beliau melahirkan tanpa suami, karena suami sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kemudian beliau juga menceritakan bagaimana ceritanya tentang kehamilan pertama, kedua, dan kehamilan ketiga. Di sini diceritakan perjuangan tangguh seorang Kartini hari ini, dan bagaimana beliau menceritakan self healingnya ya, atau recovery hidupnya kembali. Kenapa recovery lagi ya? Namanya seseorang yang ditinggal pasangan hidup, belahan jiwa, kasih sayang yang luar biasa diberikan oleh suami, dan tahu-tahu dipanggil oleh Allah. Allah itu punya rencana. Dan kita tahu rencana Allah yang terbaik. Allah punya rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Allah sudah menentukan kadar kita, kemampuan kita, dan masalah yang ada di diri kita itu sudah ditumpangkan kepada kita. Berarti kitalah yang sanggup ya teman-teman. Kalau diceritakan, Pisiola belum pernah merasakan deritanya saya. Hey, masing-masing kita itu punya penderitaan yang berbeda-beda, masalah hidup yang berbeda-beda. Satu saat nanti saya akan tuliskan juga berupa buku bagaimana perjuangan saya yang jatuh bangun, kuliah, studi, dan bahkan juga permasalahan rumah tangga yang ya tidak semua yang harus diceritakan ya, tapi yang aku ceritakan itu bagaimana berjuangnya kami sampai saat ini. Nah, ini bagaimana bunda ini juga menceritakan dia sampai pergi ke psikolog. Seperti saya juga pernah datang ke psikolog ya. Jadi ke psikolog itu bukan berarti kita tuh orang gila loh. Nah, ada tuh seorang lulusan doktor yang mengatakan saya orang gila.
Jadi benar-benar rendah ya literasinya. Padahal sudah doktor loh. Kalau di luar negeri sana banyak loh orang-orang yang intelektual itu datang ke psikolog untuk mencurahkan hatinya. Supaya apa? Dia mendapatkan solusi yang baik. Jadi psikolog itu bukan orang gila. Duh, gimana? Bukan orang yang datang ke psikolog itu adalah orang yang sakit jiwa atau gila, tapi mencari solusi. Daripada dia komat kamit ke banyak wanita-wanita dan nanti dia terbongkar, mending ke psikolog maksudnya gitu. Nah, inilah recovery seorang bunda yang menceritakan kehidupannya di sini. Bagaimana Bunda Lydia ini datang ke psikolog dan qadarullah ya tentunya mendapatkan masukan-masukan dari psikolog tersebut. Nah, serius ya, ini luar biasa sekali bukunya. Aku menyarankan bunda-bunda sekali lagi beli nih buku ini, beli baca. Membaca buku beda dengan mendengar dan menonton ya. Kalau membaca itu, kalau kita sungguh-sungguh kita bisa resapi, kita bisa rasakan setiap bukan helayan-helayan lembar ini, setiap kata atau diksi yang ditulis itu sudah pilihan yang menggambarkan isi hati. Kadang-kadang kalau ngomong itu kita cepat-cepat seperti saya ini cuap ya, tapi kalau menulis kita renungi, kita resapi, dan si pembaca merasakan konteks dari cerita ini. Alright, so jangan lupa beli ya, DM ya, dan aku sarankan, yuk bagi yang tidak punya masalah ini bisa juga baca sebagai inspirasi. Oke, thank you teman-teman. Sekian dulu review kali ini, dan aku memang buru-buru karena sebentar lagi I have to go. Kita ada rapat gitu untuk acara internasional Minangkabau Literasi kok jadi lupa ya. Internasional Festival Minangkabau Literasi kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah koreksi ya, karena aku lagi nggak pegang. Yang penting Festival Minangkabau yang around the world, banyak tamu-tamu dari luar negeri datang, dan insya Allah kalau tidak ada rintangan aku bagian dari panitianya. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salawatin buku ini supaya berkah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang menulis buku ini bahagia dunia akhirat. Bye bye.